Peristiwa ini terjadi ketika aku masih hobi mendaki gunung. Pendakian yang awalnya sangat menyenangkan, malam itu perlahan berubah menjadi mencekam. Ketika aku harus mengalami sebuah kejadian yang mungkin tidak pernah bisa aku lupakan. Masih teringat jelas di kepalaku. Sore itu, aku sampai di puncak gunung tersebut hanya bersama satu orang rekanku. Gunung yang tidak terlalu tinggi, ditambah gunung itu memang menjadi salah satu gunung favoritku. Akhirnya, kami mendaki berdua saja, seperti sudah menjadi hal yang sangat biasa bagiku. Tapi sayangnya, berbeda dari biasanya, gunung yang biasanya selalu ramai ketika libur tiba, waktu itu terlihat sepi, dengan tidak adanya pendaki yang terlihat sedang naik gunung tersebut. Mengetahui hal itu, aku pun bersikap biasa saja. Mengingat gunung tersebut memanglah sebuah gunung yang sudah beberapa kali kudaki. Wah, sepi amat Kita bisa pilih tempat yang view-nya bagus nih, Man. Ucap Wahyu dengan mulai menaruh tas punggungnya di atas tanah. Iya nih, tumben ya. Biasanya kalau musim liburan gini, puncak gunung ini kan gak pernah sepi loh. Mungkin gara-gara hari ini malam Jumat kali, jadi pendakian sepi, jawab Wahyu pelan saat itu. Dan setelah obrolan kecil kami waktu itu, akhirnya aku dan Wahyu pun mulai menata tendaku dan menyiapkan barang bawaanku. Sambil mataku melirik ke arah jam tanganku yang saat itu menunjukkan pukul 5:15 sore. Singkat cerita, setelah tenda sudah berdiri dengan sempurna, akhirnya aku dan Wahyu pun mulai memasak mie instan, diiringi dengan hujan yang waktu itu perlahan mulai turun. Selesai mie dipasak, kami pun mulai menikmati mie instan tersebut sambil melihat indahnya pemandangan dari puncak. Waktu demi waktu, malam itu kami lewati dengan mengobrol ke sana kemari, sembari hujan yang saat itu masih saja terus turun dan tidak berhenti. Singkat cerita, akhirnya waktu pun sudah menunjukkan pukul 11 malam. Wahyu yang sebelumnya terus bercerita, malam itu perlahan mulai menata tempat tidurnya dan seketika memejamkan matanya. Begitu juga denganku. Badan yang mulai terasa sangat lelah, akhirnya aku pun memutuskan untuk menyusul Wahyu tidur. Mengingat selain hujan yang masih terus turun, malam itu kondisi puncak gunung tersebut benar-benar sepi. Dengan hanya ada tendaku yang satu-satunya berdiri di sana. Namun sayangnya, sudah beberapa lama aku memejamkan mata, malam itu aku sulit untuk tertidur. Hal itu tentu saja bukan tanpa alasan. Karena selain suhu di gunung tersebut benar-benar terasa dingin, malam itu pikiranku terasa kurang enak, entah kenapa. Hingga akhirnya setelah beberapa lama kemudian, karena aku tak kunjung juga tidur, aku memutuskan untuk membuka tendaku sembari melihat keadaan di luar. Mengingat hujan waktu itu perlahan mulai reda. Tapi anehnya, ketika aku membuka tenda, pandanganku teralihkan ke salah satu sudut puncak di mana aku melihat ada sebuah tenda yang tiba-tiba terlihat berdiri di area puncak tersebut. Loh, kok tiba-tiba ada tenda di situ? Perasaan tadi nggak ada siapa-siapa di puncak ini selain kami. Pikiranku dalam hati sambil terus memperhatikan bentuk tenda yang setelah kulihat lebih teliti lagi, tenda tersebut sepertinya adalah sebuah tenda dengan model lama. Awalnya, aku memang sempat kesulitan melihat bentuk tenda tersebut. Karena selain keadaan yang sudah gelap, warna dari tenda tersebut juga berwarna hitam polos. Tapi untungnya, karena di dalam tenda tersebut ada cahaya kecil yang terlihat menyala. Akhirnya aku pun sangat yakin jika tenda tersebut adalah tenda dari pendaki lain. Mengetahui hal itu, aku seketika membangunkan Wahyu, sembari perlahan menggoyang-goyangkan tubuhnya. Karena saat itu, Wahyu benar-benar masih dalam keadaan tertidur lelap. Yuk, bangun yuk. Ada pendaki lain yuk, ucapku saat itu. Apaan sih, Man? Berisik aja kamu. Biarin apa? Terus kenapa kalau ada pendaki lain? Kan ini memang puncak gunung. Wajar aja kalau ada orang yang naik. Jawab Wahyu yang saat itu masih memejamkan mata. Aduh, bukan itu masalahnya yuk. Mereka kok tiba-tiba ada ya? Aku gak dengar mereka datang loh. Kan dari tadi aku gak bisa tidur yuk.
Alah, lebay kamu ah. Mungkin kamu aja yang gak denger. Kan tadi memang hujan. Jadi gak kedengeran waktu mereka datang. Sudah ah, aku mau tidur lagi. Mendingan kamu tidur juga nih. Ini sudah jam setengah 2 malam loh. Jaga stamina, besok kita masih jalan lagi. Terang Wahyu saat itu. Sambil terlihat merapatkan jaketnya. Mendengar hal itu, aku hanya diam sambil terus menatap ke arah tenda hitam tersebut. Dan tidak lama setelah itu, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri dari dalam tenda itu keluar sosok nenek tua yang terlihat sibuk menata barang-barangnya. Dan tak hanya itu saja, beberapa saat kemudian kulihat ada seorang perempuan muda yang terlihat ikut keluar lalu kembali masuk ke dalam tenda tersebut. Mengetahui semua itu, aku pun coba tak menghiraukannya dan mulai kembali berbaring di samping Wahyu untuk mencoba tidur untuk kesekian kalinya. Kok kuat ya nenek-nenek naik puncak gunung ini? Pikiranku di dalam hati, sambil mataku yang mulai kupejamkan kembali. Namun sayangnya, masih belum lama aku coba memejamkan mata. Malam itu aku tiba-tiba mendengar ada suara alunan senandung yang aku dengar lebih teliti lagi. Suara senandung tersebut adalah senandung Jawa yang menggunakan bahasa yang halus. Aku pun kesulitan untuk mengartikannya. Dan tak hanya itu saja, di sela-sela lagu senandung tersebut terdengar lirih. Malam itu aku juga mendengar suara langkah kaki yang terdengar jelas, seolah-olah bersumber dari arah samping tendaku dan berjalan ke belakang tenda dengan langkah kaki yang terdengar sangat cepat. Mendengar hal itu, jantungku yang sebelumnya tenang, malam itu tiba-tiba berdetak sangat kencang dengan diiringi tubuh yang perlahan mulai gemetar tak karuan. Aduh, ya Allah, suara apa ini? Ucapku di dalam hati. Aku kembali membangunkan Wahyu untuk kesekian kalinya. Yuk, bangun dong yuk. Yuk, molor terus yuk. Gue gemeteran nih. Ucapku kembali menggoyang-goyangkan tubuh si Wahyu ini. Namun sayangnya, bukannya bangun, Wahyu waktu itu malah terlihat semakin pulas dengan tidurnya. Bahkan tak sekalipun terlihat membuka matanya. Karena pikiranku yang sudah mulai tidak karuan, akhirnya aku coba memberanikan diri untuk kembali melihat keluar tendaku. Karena saat itu, sejujurnya aku masih kepikiran jika di luar tenda memang benar-benar ada orang. Jadi mendingan kulihat keluar saja. Nanti kalau ada orang yang mau ambil sepatu atau barang-barang yang ada di luar tendaku, kan bahaya. Pikiranku dengan mulai bangun dari tidurku dan kembali membuka tendaku. Dan untungnya ketika tenda sudah kebuka, perasaan yang sebelumnya dipenuhi rasa ketakutan, waktu itu seketika tenang. Karena aku melihat dari arah tenda yang berwarna hitam tersebut, ternyata ada beberapa laki-laki yang sedang menyalakan api dan terlihat menghangatkan diri. Mengetahui hal itu, perasaanku seketika lega dan tanpa pikir panjang, aku pun bergegas keluar dari tendaku dan berjalan pelan ke arah tenda hitam tersebut dengan maksud ingin bergabung menghangatkan diri. Wah, mendingan aku ikutan bergabung sama mereka ah daripada di sini Wahyu gak bangun-bangun. Ucapku sambil terus melangkahkan kaki mendekat ke arah tenda hitam tersebut. Dan sesampainya aku di tenda hitam tersebut, aku pun melihat dengan jelas pemuda yang tadi ada di puncak gunung tersebut bersamaku. Waktu itu, di depan tenda tersebut, aku melihat ada 3 orang laki-laki yang usianya sekitar 35 tahunan. Dan tidak hanya itu saja, ketiga laki-laki tersebut juga terlihat memakai jaket dan penutup kepala. Namun anehnya, di situ aku tidak melihat adanya perempuan dan nenek-nenek yang sebelumnya kulihat. Dan tanpa memikirkan semua itu, aku pun akhirnya ikut duduk di antara mereka dengan bara api yang saat itu terlihat tetap menyala. Di situ, aku seketika memberikan senyuman sambil mulai memperkenalkan diri. Permisi mas, apa boleh gabung? Tanyaku sopan saat itu. Namun anehnya bukan menjawab pertanyaanku. Ketiga pemuda tersebut masih saja terlihat diam sambil terus menatap bara api yang saat itu menyala dengan sangat terang. Kok diam aja? Saat itu aku mulai berpikir, kok kayak aneh. Karena aku menganggap jika ucapanku kurang terdengar, akhirnya aku kembali berbicara dengan nada yang sedikit lebih tinggi. Mas,
"Permisi, apa boleh gabung?" Ucapku cukup keras saat itu. Mendengar hal itu, ketiga pemuda yang sebelumnya hanya diam tersebut akhirnya menoleh ke arahku dan perlahan menjawab semua pertanyaanku. "Ya mas, silakan," jawab salah satu pemuda tersebut pelan. Hingga akhirnya setelah dipersilakan untuk ikut bergabung bersama mereka, akhirnya waktu itu pun aku ikut duduk bersama mereka sambil mulai bercengkraman. "Mas, dari mana?" ucapku mulai obrolan. "Dari sini saja mas. Masnya dari mana?" Jawabnya kembali bertanya kepadaku. "Saya dari kota sebelah." "Oh perkenalkan, nama saya Rohman." Tambahku seperti itu. Namun sayangnya, belum sampai mereka menjawab, entah dari mana asalnya, malam itu aku mendengar ada suara anjing menggonggong dengan sangat keras. Mendengar hal itu, tentu saja seketika aku terkejut. Karena setauku, di gunung tersebut aku sama sekali tidak pernah melihat adanya anjing. Loh, kok ada anjing ya? "Udah mas, biarin gak usah dihirauin." Dan anehnya, bukannya berhenti. Waktu itu suara anjing tersebut terus saja berbunyi dengan tidak jarang pula. Suara gonggongan tersebut terdengar seolah-olah sangat dekat dan tidak terlalu jauh dari tempatku duduk malam itu. Hingga akhirnya, setelah beberapa saat kemudian, aku pun mencoba terbiasa dengan suara gonggongan tersebut. Dan akhirnya aku kembali ngobrol dengan ketiga pemuda itu. "Sering naik gunung sini mas," ucapku. "Iya mas," jawab salah satu pemuda tersebut pelan. Malam itu, aku bersama ketiga pemuda tersebut sekitar 1 sampai 2 jaman. Mereka rata-rata pendiam dan tidak terlalu banyak ngomong kalau ditanya. Meskipun kalau ditanya, jawaban mereka ini cuma singkat dan hanya sebatas iya ataupun tidak, oh dan sesekali hanya tersenyum. Dan tidak berhenti di situ saja. Selain tidak terlalu banyak ngomong, wajah ketiga pemuda tersebut pun masih bisa kuingat hingga kini. Mereka semuanya memakai jaket khas anak gunung dengan celana hitamnya. Dua di antaranya berwajah gelap dengan mata yang biasa kita sebut dengan sebutan juling. Dan yang satunya matanya normal, namun bibirnya sedikit cumbi. Dan anehnya, meskipun di situ ada aku, mereka nampaknya tidak terlalu banyak berbicara satu sama lain. Dengan hanya terdiam sambil terus memperlihatkan bara api yang waktu itu ada di depanku. Hingga akhirnya, suasana malam itu pun perlahan mulai monoton dan kurang mengenakan. Untuk beberapa kali, aku coba memancing obrolan agar suasana sedikit lebih mencair. Namun hasilnya tetap sama. Mereka benar-benar hanya menjawab semua perkataanku seperlunya saja. Hingga akhirnya, suasana waktu itu benar-benar terasa membosankan dengan diiringi suara gonggongan anjing yang terus saja berbunyi. Entah dari mana sumbernya. Singkat cerita, waktu itu pun aku lalui dengan ikut menatap bara api seperti halnya mereka. Karena aku pun tidak bisa memungkiri, malam itu suhu yang ada di gunung tersebut benar-benar terasa sangat dingin. Tidak seperti biasanya. Dan akhirnya, belum selesai aku mendengar suara gonggongan anjing tersebut, waktu itu tiba-tiba aku mendengar ada suara senandung Jawa yang waktu itu kembali aku dengar dengan sangat lirih. Mendengar hal itu, aku pun seketika kembali terkejut dengan telingaku yang mencoba mendengarkan lebih dalam di mana sumber senandung tersebut. Dan puncaknya, tubuhku pun seketika bergetar setelah aku tahu sumber suara tersebut. Ternyata, sumber itu berasal dari dalam tenda ketiga pemuda itu yang memang berdiri hanya sekitar 2 meter dari tempat dudukku saat itu. Mengetahui hal itu, aku pun coba menenangkan diri sambil terus melihat ke kanan dan kiri. Meskipun aku pun mengakui jika waktu itu seluruh bulu kuduku sudah mulai berdiri. Dan tidak hanya itu saja, ketika aku coba mengarahkan pandanganku ke arah dalam tenda ketiga pemuda tersebut, aku tidak melihat ada apapun selain hanya kegelapan karena tak ada satupun penerangan di sana. Di situ aku benar-benar coba menahan semua rasa ketakutanku. Suara alunan senandung Jawa tersebut benar-benar terdengar sangat jelas. Semakin lama, semakin terdengar menyeramkan di telingaku. Sesekali aku melihat ke arah tenda ketiga pemuda tersebut. Tenda itu terlihat bergerak-gerak dengan sendirinya, seperti memang ada orang yang di dalamnya. Dan puncaknya,
karena aku sudah tidak mampu menahan rasa ketakutanku dan penasaranku tentang sumber suara tersebut. Akhirnya aku mulai menanyakan tentang sumber suara senandung itu. "Mas, naik gunung ini cuma bertiga," ucapku. Dan lagi-lagi, waktu itu tidak ada satupun dari mereka yang menjawab pertanyaanku. Bahkan bersamaan dengan itu, aku juga mendengar suara gonggongan anjing tersebut terdengar semakin lama tiba-tiba semakin keras. Hingga akhirnya, karena aku tak kunjung mendapatkan jawaban, aku memutuskan untuk mendekatkan diriku ke salah satu pemuda tersebut sambil melanjutkan pertanyaanku. "Mas, di dalam tenda Mas sepertinya ada orang," tanyaku seperti itu. Dan belum sempat mereka menjawab pertanyaanku, waktu itu tiba-tiba pandanganku teralihkan ke arah tenda tersebut. Terlihat di sana samar-samar aku melihat ada sosok hitam dengan mata merah seperti mata seekor kuda. Bahkan aku juga masih ingat, sosok tersebut memiliki bulu lebat layaknya gorila dengan kuku di tangan yang juga terlihat sangat panjang. Mengetahui hal itu, napasku seolah-olah tidak bisa kuhembuskan. Mataku terbelalak dengan tubuh yang seolah-olah terasa berat untuk digerakkan. "Allahu Akbar!" ucapku kaget sambil menepuk salah satu pemuda tersebut seraya memberikan tanda jika aku sedang melihat sesuatu yang ada di dalam tendanya itu. Namun karena aku yang tak kunjung mendapatkan respon apapun dari mereka, aku pun akhirnya seketika berdiri dan berjalan cepat kembali ke arah tendaku. Sembari jantungku yang terus saja berdetak dengan kencang saat itu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hingga akhirnya, sesampainya aku di dalam tenda, waktu itu seketika aku langsung menutup pintu tenda itu dan mulai memeluk Wahyu karena rasa takut saat itu sudah tidak bisa kutahan lagi. Bahkan saking takutnya, waktu itu untuk berbicara pun aku sangat kesulitan. Yang ada, waktu itu aku hanya terus menggoyang-goyangkan tubuh si Wahyu sembari memberikan tanda jika aku telah melihat sesuatu. Malam itu, semuanya benar-benar terasa menakutkan. Detik demi detik, benar-benar terasa sangat lama. Dengan ditambah suara gonggongan anjing dan senandung yang terdengar seolah-olah memberikan sebuah tanda jika tidak seharusnya aku berada di puncak gunung tersebut. Namun untungnya, semuanya berhasil aku lewati dengan keadaan baik-baik saja. Suara gonggongan dan suara senandung tersebut perlahan mulai menghilang ketika aku mendengar suara ajan dari perkampungan yang ada di bawah gunung. Yang uniknya, suara ajan dari perkampungan bawah gunung tersebut benar-benar terdengar hingga ke tempat aku mendirikan tenda. Singkat cerita, karena sepertinya badanku yang sudah mulai kelelahan, akhirnya aku pun tertidur dengan tetap memeluk tubuh Wahyu yang saat itu masih saja belum bangun dari tidurnya. Hingga akhirnya sekitar pukul 10 pagi, aku tiba-tiba terbangun karena tubuhku digoyang-goyangkan oleh Wahyu dan beberapa orang pendaki lainnya. "Man, Roman, bangun man, hei Roman," teriak Wahyu. Mendengar hal itu, aku seketika bangun dari tidurku dan kebingungan dengan apa yang telah dilakukan oleh Wahyu kepadaku. "Kenapa sih kamu?" "Alhamdulillah kamu sudah bangun. Aku benar-benar khawatir loh. Kamu terus tidur dari kemarin," ucap Wahyu seperti itu. Mendengar hal itu, tentu saja seketika aku kebingungan dengan apa yang Wahyu ucapkan. "Hah, maksudnya gimana? Gimana sih kamu? Kamu dari tadi tidur, terus gak bangun-bangun sampai sekarang. Bahkan aku sempat takut terjadi apa-apa. Semalam kamu dibangunin susah banget. Dan akhirnya aku minta bantuan pendaki lain. Takutnya kamu kecapean atau sakit. Tapi syukurnya kamu akhirnya bangun dan gak kenapa-napa," ucap Wahyu seperti itu. Mendengar semua itu, aku pun hanya diam dengan sesekali menoleh ke wajah para pendaki lain yang saat itu ikut masuk ke dalam tendaku dan melihat keadaanku. "Mereka siapa?" "Duh, mereka sama kayak kita man, para pendaki. Tuh lihat, di luar banyak banget pendaki yang datang. Semalam aja ada 4 grup pendaki yang datang. Kamu sih tidur terus, jadi gak tahu apa-apa deh," ucap Rohman saat itu. Mendengar hal itu, aku kembali diam sambil melirik ke arah luar tendaku. Yang ternyata apa yang dikatakan Rohman itu memang benar adanya. Kondisi puncak waktu itu bisa dikatakan cukup ramai dengan dipenuhi pendaki-pendaki yang lain. Mengetahui semua itu, aku pun hanya terdiam dengan terus menatap ke sekitar
seolah-olah tidak percaya dan kebingungan dengan apa yang sudah kulalui dan aku lihat semalam. Waktu itu, aku bisa dianggap sebagai orang yang linglung dengan sesekali ketakutan karena asal kalian tahu saja. Siang itu, aku kembali mendengar suara gonggongan anjing dan terus terbayang wajah ketiga pemuda yang semalam duduk bersamaku itu. Mas, sepertinya teman mas ini lagi kebingungan dan linglung. Mendingan sekarang kita bantu evakuasi turun saja ya mas. Takutnya nanti ada apa-apa. Soalnya, feeling saya ini, dia sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Ucap salah satu pendaki lain yang saat itu masuk ke dalam tendaku dan ikut memperhatikanku. Dan tanpa menjawab semua itu, waktu itu aku hanya diam dengan sesekali terus menatap wajah pendaki-pendaki lain tersebut. Dan singkat cerita, akhirnya aku pun diantarkan turun kembali bersama beberapa pendaki lain yang waktu itu ikut memang sengaja menolongku. Di situ, aku sesekali ditepuk-tepuk bagian pundak dengan sesekali jempol tanganku ini ditarik-tarik oleh salah satu pendaki yang ikut mengantarku itu. Karena sepertinya dia merasakan jika aku sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Dan puncaknya, sesampainya aku di pos pendaftaran gunung tersebut, aku pun akhirnya duduk di salah satu sudut ruangan. Dan tak lama setelah itu, aku dihampiri oleh beberapa orang yang terlihat membawakan air putih untukku. Silakan, minum air ini mas, ucap bapak-bapak tersebut, sambil memberikan segelas air yang ada di tangannya. Hingga akhirnya, setelah beberapa saat kemudian, aku perlahan mulai tenang dan detak jantungku pun kembali normal. Aku bisa menceritakan apa yang sebenarnya sudah aku alami semalam. Mas kenapa? Apa yang mas lihat? Ucap si bapak itu yang sepertinya adalah penjaga loket pendaftaran gunung tersebut. Aku bingung pak, mana yang nyata mana yang tidak pak. Istighfar mas, istighfar. Sekarang mas sudah aman bersama kami semua. Saya cuma ingin tahu apa yang mas alami dan lihat semalam, ucap si bapak tersebut. Semalam, saya di puncak sendirian pak. Karena Wahyu tidur gak bangun-bangun. Akhirnya aku keluar tenda, ucapku sambil menatap ke arah Wahyu. Hah, ngaco kamu. Orang kamu yang tidur loh man. Nih, semuanya pada tahu, ya kan mas? Sahut Wahyu sambil menoleh ke arah pendaki lain yang memang ikut turun mengantarku. Sebentar mas Wahyu, biarkan mas Rohman cerita dulu, terang si bapak itu menengahi. Emang itu yang kulihat yuk. Semalam, kamu tidur gak bangun-bangun. Dan beberapa saat setelah itu, aku mendengar ada suara langkah kaki seperti orang yang sedang berlari. Karena penasaran, akhirnya aku melihat keluar tenda. Lah, pas aku keluar tenda, aku tiba-tiba melihat ada tenda lain yang di salah satu pojok puncak. Malahan waktu itu, kamu juga sempat ngomong kalau itu adalah tenda pendaki lain yuk. Dan akhirnya aku nyamperin tuh ke tenda. Lalu aku lihat seperti ada genderuwo di dalam tenda tersebut. Karena ketakutan, aku lari balik ke tenda kita. Kemudian aku tertidur, ucapku menerangkan. Ya, Bapak ngerti sekarang. Masnya istirahat dulu saja. Nanti kalau sudah tenang, Masnya boleh lanjut pulang. Tapi untuk sementara ini, istirahat di sini saja ya. Sahut si bapak-bapak tersebut. Namun anehnya, belum sempat aku menjawab pertanyaan dari si bapak-bapak itu. Tiba-tiba aku melihat bapak-bapak tersebut seperti sedang berbicara dengan seseorang yang aku pun tidak tahu di mana wujudnya. Sudah, gak usah ikut. Kasihan anak ini tidak tahu apa-apa, ucap bapak-bapak tersebut sambil menghadap ke dinding yang ada tepat di sampingku. Mendengar hal itu, aku pun hanya diam hingga akhirnya bapak-bapak tersebut terlihat kembali masuk ke dalam ruangan di tengah pos tersebut dengan sama sekali tidak menjelaskan apa yang sebenarnya kualami. Namun sesaat setelah itu, Wahyu yang sebelumnya duduk tidak jauh dari tempatku, tiba-tiba berdiri dan menyusul bapak-bapak tersebut ke dalam ruangan. Di situ, sepertinya Wahyu menanyakan apa yang sebenarnya terjadi yang telah kualami semalam. Dan untungnya, meskipun jauh, aku sempat mendengar obrolan Wahyu dari tempat dudukku waktu itu. Teman saya kenapa pak? Ucap Wahyu saat itu. Semalam, Mas Rohman sepertinya tidak di dunia ini, sahut si bapak itu. Jadi dia kesurupan pak? Enggak mas, itu beda. Sepertinya mereka sengaja mengundang Mas Rohman ini agar bisa masuk dan melihat aktivitas mereka, ucap si bapak itu. Hah, kok bisa pak? Mas Rohman sepertinya punya hodam, dan hodam tersebut sepertinya tidak asing dengan gunung ini.
Sebenarnya saya juga kurang yakin semua ini bisa terjadi. Yang jelas, saya lihat ada seekor anjing yang kemana-mana selalu mengikuti Mas Rohman, terang si bapak tersebut. Mendengar hal itu, Wahyu terlihat sudah cukup puas dengan semua penjelasan si bapak-bapak itu. Ia pun berjalan kembali ke arahku dengan wajahnya yang terlihat sangat tersenyum. "Gimana, sudah enakan? Udah pulang yuk, Man," ucap Wahyu seperti itu. "Sudah yuk, pulang." Dan akhirnya, aku dan Wahyu pun kembali pulang dengan membawa sebuah pengalaman yang mungkin tidak pernah aku bisa lupakan. Dan puncaknya, sesampai aku di rumah Wahyu, aku coba kembali menanyakannya lebih jelas tentang informasi yang dia dapat dari si bapak penjaga pos pendaftaran itu. "Tadi kata si bapak penjaga tadi gimana yuk?" Sambil duduk di teras rumah si Wahyu. "Sudah, gak usah dipikirin, Man. Mendingan sekarang kamu cepat pulang biar segera istirahat," ucap Wahyu yang saat itu berjalan masuk ke rumahnya dengan sama sekali tidak menghiraukanku. Mendengar hal itu, aku pun seketika berdiri dan menuju ke arah motorku. Karena saat itu aku pun berpikir, jika apa yang dikatakan Wahyu memang ada benarnya. "Yuk, besok kamu ke rumahku ya," ucapku sambil menaiki motorku. Tapi anehnya, ketika aku baru saja menyalakan motorku dan pergi meninggalkan rumah Wahyu, waktu itu aku masih sempat melihat dengan mata kepalaku sendiri ada seekor anjing yang terlihat sangat besar dan berjalan pelan masuk ke dalam rumah Wahyu. Mengetahui hal itu, aku pun seketika terkejut bukan main dengan jantungku yang kembali berdetak cukup kencang. Tuh, sejak kapan si Wahyu punya anjing sebesar itu? Perasaan dia nggak pernah rawat anjing deh, pikiranku di dalam hati dan terus meninggalkan rumah Wahyu. Setelah pendakian waktu itu, aku masih sempat beberapa kali kembali mendaki gunung itu. Dan syukurlah, aku tetap dalam keadaan baik-baik saja, dengan besar harapan agar pengalaman tersebut tidak akan terjadi kedua kalinya. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang sudah mampir dan mendengarkan cerita dari channel Rentera Keramat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Rentera Keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.